akan terlihat kolom seperti ini. Berarti kalau kolom seperti ini sudah muncul, itu berarti data kita sudah ada dalam database. Tinggal approve, oke, maka secara otomatis data ijazah S1 kita sudah terverify. Selanjutnya, bagaimana jika kita tidak menemukan data kita dalam database? Itu kita gunakan metode manual. Jadi kita masukkan ke dalam kita masukkan nama universitas kita, prodi, NIM. Seandainya tidak ditemukan, kita bisa unggah dokumen. Begitu unggah dokumen, kita lampirkan ijazah kita, maka verval akan dilakukan dengan proses terpusat. Nah, bedanya apa? Apabila data kita ketemu secara otomatis dengan cara satu tadi, tanpa perlu melampirkan ijazah, itu verifikasi real time online langsung. Nah, seandainya kita melampirkan ijazah, itu berarti masih butuh waktu sekitar 1 atau 2 hari untuk pusat melakukan verifikasi. Tapi mudah-mudahan ini 1 hari kalau cuma verify ijazah. Oke. Untuk selanjutnya, kita kemarin ada prioritas terhadap guru-guru yang sudah menjadi warga lokal di sekolah tersebut. Jadi misalnya ada guru bahasa Inggris, misalnya contoh guru bahasa Inggris mengajar di SMP 1 dan SMP 1 ternyata membuka formasi bahasa Inggris. Oke. Dan guru itu sudah melakukan verval. Sudah terbukti bahwa dia memiliki linearitas bahasa Inggris yang linear, entah dari kualifikasinya atau dari sertifikasinya. Nah, cuman karena guru bersertifikat di sekolah negeri itu masih sedikit jumlahnya, maka linearitas itu lebih banyak dilakukan berdasarkan verval aplikasi ijazah S1. Nah, apabila dia sudah verval dan sudah dipastikan dia memang linear dengan bahasa Inggris, atau di sini contohnya untuk matematika, maka pemilihan formasi administrasi by system, tetapi ada yang manual. Yang manual itu hanya untuk yang disabilitas, dan mungkin aja ada yang peserta disabilitas ini yang tidak lulus seleksi administrasi. Nah, itu bisa mengajukan sanggah. Ya, sanggah juga dilakukan. Sanggah administrasi itu hanya untuk yang disabilitas. Nah, ini yang nomor 13 adalah sanggah setelah ujian seleksi. Jadi mungkin akan menyanggah nilai yang sudah. Ya, Pak. Terima kasih Pak Nugroho. Ya, Bu. Sama-sama, Ibu. Suara didengar ya? Dengar, Bu. Didengar. Terima kasih. Nah, ini Pak Nugroho, banyak beberapa permasalahan yang memang dialami oleh Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, pertanyaannya itu sama dengan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Toba, tetapi sudah dijawab oleh Pak Andika bahwa nanti yang penting linear itu bisa mendaftar di semua jenjang. Itu yang bisa saya tangkap dari jawaban Mas Andika. Terus yang kedua, Mas Andika tadi sudah memberikan penjelasan kalau NIK-nya itu misalnya salah di Dapodik, itu bisa di entry di verbal PTK dan bisa dilihat di info PTK. Ini sekarang terbalik, Mas Andika, bahwa NIK di Dapodik itu sudah sesuai dengan NIK yang ada di Dukcapil. Tetapi ketika YBS itu mendaftar, ternyata NIK-nya yang muncul itu miliknya suami. Apakah juga untuk merubah itu sama caranya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Andika tadi? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mapel yang ada di salah satu lembaga, misalnya contoh, ini kasus SMK 2 Boyolali. Sebetulnya ketika beliau mengusulkan dari kepala sekolah kepada cabang kepada dinas pendidikan itu merekap dikirim ke BKD usulannya,
semua ada 14.224. Tetapi ternyata yang diakomodir itu hanya 11.220. Nah ini SMK 2 Boyolali sebetulnya itu sudah mengusulkan tata boga waktu itu. Namun ketika ini mendaftar tata boga itu tidak ada, yang ada adalah muncullah tata busana. Nah, YBS ini ketika mendaftar, katanya ketika dia memilih di sekolah lain itu sudah ada jawaban bahwa ijazah tidak muncul di mapel tata boga yang lain di lembaga yang ada di Kabupaten Tulungagung. Ini bagaimana solusinya Pak Andika, Mas Andika? Apakah boleh yang YBS ini ikut di kabupaten lain atau provinsi lain yang memang ada jurusan tata boganya? Termasuk juga kasus di SMK 1 Surabaya. Nah, sebetulnya bahasa Indonesia yang kurang, tetapi ternyata di SMK 1 Surabaya bahasa Indonesia tidak ada lowongan di situ untuk P3K. Terus selanjutnya Pak Andika, ini ada kasus lagi, Mas Andika. Ada GTT kita, dia sebetulnya K2 di SD zaman dulu. Tetapi sekarang dia mengajar di SMA, juga mengajar di SMK. Yang induknya dia berinduk di SMK, tapi dia K2 ketika menjadi guru SD. Sehingga ketika mendaftar dari jalur yang K2, dia tidak bisa. Nah, saran kami sudah menyarankan kalau memang mau ikut dari K2, maka dia harus beralih ke jenjang SD, mengikuti di SD. Mungkin ada solusi lain dari Mas Andika. Nah, terus ada lagi Mas Andika bahwa teman-teman GTT sudah ada memverify ijazah itu dari sejak bulan Desember sesuai arahan dari Kemendikbud. Itu sudah benar verify ijazahnya, sudah tidak ada masalah. Tetapi ketika mendaftar verify ijazah itu pas ada perubahan. Ini juga mohon solusinya. Memang yang kami arahkan ketika banyak orang bertanya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, maka kami sudah menyarankan untuk masuk kepada linknya P3K untuk yang dibuka berbagai macam pertanyaan di situ. Dan selama kami bisa membantu, maka setiap pertanyaan itu kami jawab dan kami arahkan untuk perubahan-perubahan seperti tambah PTK dan lain-lain. Hanya Dapodik sekarang kan sudah cut off, tidak bisa merubah data di Dapodik melalui operator Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah itu Pak Andika yang bisa kami sampaikan. Nanti hal-hal lain ini banyak akan kami kirim lewat WA ke Mas Andika supaya bisa memberikan kesempatan kepada provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten yang lain. Terima kasih Mas Andika, terima kasih Pak Nugroho. Iya, baik. Saya catat sekitar ada 5 pertanyaan. Bahkan timbul Mas Arlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kura-kura. Banyaknya. 5 ekor. 5 ekor, alhamdulillah. Wih.